ingin betul dekat dengan Nabi, tapi kita ditakdirkan Allah hidup 1439 tahun selepas Nabi. Bagaimana kita boleh dekat dengan Nabi? Nabi berikan satu cara. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang memberikan bantuan kepada anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dalam surga. Fa asyara bi isbi'aihi. Nabi menunjuk dua jari. As-sabbabah telunjuk, wal wusta jari tengah. Fa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya antara aku dengan orang yang menyantuni anak yatim. Menjadi yatim bukan kehinaan, sebab menjadi yatim kemuliaan. Dia yatim. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika sempurna hamilnya 2 bulan menurut hitungan bulan Qamariyah, maka meninggallah bapanya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Syair Al-Barzanji yang selalu dibaca oleh orang-orang Melayu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW yatim. Maka dalam Quran, fa'ammal yatima fala taqhar, membentak, menghardik, sumpah serapah, caci maki, hamun kepada anak yatim, sama dengan melakukan perbuatan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka hanyalah ada satu sifat kesamaan. Imam Syafi'i yatim, lahir di Gaza, Palestin, kemudian dibawa pindah oleh ibunya ke kota Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan yatim. Tapi keyatiman bukanlah cacat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi yatim. Banyak orang-orang besar yatim, tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka, dan ketika kita menolong anak yatim, sebetulnya kita bukan tolong dia. Banyak orang beranggapan, menyangka kalau kita tolong, bantu anak yatim, saya bantu kamu anak yatim. Bukan, kamu salah. Kalau kamu menolong anak yatim, kamu sedang menolong diri kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yassara an mu'sirin, siapa yang melapangkan orang yang sulit, siapa yang melapangkan orang yang susah, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah memberikan kelapangan pada dia pada hari kiamat. Man farraja'an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa yang melepaskan seorang muslim dari satu kesulitan, kesusahan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan dia dari satu kesusahan, huru-hara pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan sentiasa menolong hambanya. Maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ketika kita menolong anak yatim, sebetulnya kita bukan menolong anak yatim, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang nanti di padang mahsyar akan bernaung di bawah atap. Tidak ada atap, tidak ada lagi rumah di padang mahsyar. Bukit-bukit, gunung-gunung tumbang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, bukit-bukit, gunung-gunung seperti bulu kambing manfush, dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung, berlindung di bawah sedekah. Maka kalau kita bagi pada anak yatim, sesungguhnya kita sedang membina sebuah naungan di padang mahsyar. Dawu mardakum bisadaqah, dawu berobatlah kamu dengan sedekah. Ini pun juga menjadi salah satu ajaran Nabi SAW. Datang seorang sahabat berhati keras, syaka ila Nabi SAW an qaswatil qalbi, mengadu kepada Nabi tentang hati yang keras. Kalau batu keras ditetesi air masih boleh berlubang. Wa innal minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, ada batu yang ketika dia terbelah memancar air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', ada batu yang ketika dia terpecah memancarkan mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada batu yang hancur berderai karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati manusia mengeras, maka dia bal asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Maka bagaimana orang yang berhati keras ini datang kepada Nabi mengadu, melapor, ya Rasulullah, bagaimana keras hatiku ini? Kata Nabi, kalau kau ingin mengobatinya,
At'imil masakin wafsah ra'sal yatim. At'imil masakin, bagi makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Ini diajarankan Nabi. Maka kalau ada orang berhati keras, bagi dia ke tempat anak yatim, kasih makan, sapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim. Ini ketika menyapu, ada getaran di tangan kita, melihat wajah anak yatim, melihat dia, tersentuh hati kita. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala abasarihim, mata tertutup. Summum, bukmun, umyun, fahum la ya'qilun, pekak, tuli, bisu, buta. Mereka tak boleh berfikir. La yarji'un, tak dapat jalan balik pulang. Tapi ada satu jalan menghidupkan lagi hati yang hampir mati, yaitu dengan membagi kepada fakir miskin. Bagaimana kalau kita bagi dia makan? Baik. Bagaimana kalau kita bagi dia pakaian, kain, baju, sorban? Maka lagi baik. Ma min muslimin yaksu musliman thawban. Bila ada seorang muslim memberikan pakaian, kain, baju kepada seorang muslim yatim, kana fi zimmatillah, maka dia akan sentiasa dalam lindungan Allah. Madamat alaihi khirqah, walaupun kain itu tinggal sepotong, maka kita bagi. Ini anak yatim. Ketika Nabi SAW diperintahkan Allah, masuklah ke dalam surga ya Muhammad, Nabi pun masuk ke dalam surga. Nabi menoleh memandang ke belakang, dia tengok ada seorang perempuan. Yang nomor 2 masuk ke surga selepas Nabi bukan lelaki, tapi perempuan. Dia tengok perempuan. Siapa engkau perempuan? Aku orang yang membesarkan anak yatim. Oleh sebab itu maka dekat dengan Nabi disebabkan amal-amal. Semua orang ingin dekat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang yang tidak peduli kepada anak yatim? Apakah kalau peduli dapat pahala? Kalau tidak peduli tidak apa-apa. Kalau memberi makan anak yatim dapat pahala. Kalau tidak kasih makan tidak apa-apa. Tidak begitu. Kalau peduli pada anak yatim, dekat dengan Nabi. Peduli pada anak yatim, dapat naungan pada mahsyar. Peduli pada anak yatim, dapat amal jariah. Tapi kalau tak memperdulikan anak yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Siapa dia? Ara'aital ladzi yukadzdzib. Sebab itu bila kita suka collection macam-macam. Sekarang ada orang collection kucing, ada collection batu cincin, ada collection macam-macam. Maka buatlah collection yang boleh menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat tak ada yang boleh menolong kecuali pertolongan Allah. Maka saya pernah pergi ke satu tempat. Saya tinggal duduk di Sumatera. Pergi ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan, istana yatim. Berapa pun anak yatim? 1.700 orang. Macam-macam. Anak yatim dari Sumatera, anak yatim dari Sulawesi, anak yatim dari Papua dia kumpulkan. 1.700. Saya tanya berapa orang yang bagi makan ini? Dia senyum. Saya sendiri saja. Masya Allah. Ini orangnya masih hidup. Nanti kalau mau pergi ke sana, tapi jauh. Dari Pekanbaru, Riau, Sumatera, pergi ke Jakarta. Dari Jakarta naik flight lagi pergi ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin naik flight lagi ke Kota Baru. Dari Kota Baru barulah sampai ke Batu Licin. Di Batu Licin inilah istana yatim yang besar. Nah, ini saya berjumpa dengan orang-orang yang unik yang ada di zaman ini, tapi duit dia yang habis untuk yatim itu tidak habis-habis, berganti terus. Ada orang yang mendirikan 5 university di Aceh, di Batam, di Lampung, di Sulawesi. Dia buat 5 university berawal dari peduli pada anak yatim. Abul Yatama, Abu bapak, Yatama anak-anak yatim. Maka dibuatlah university Abul Yatama. Allah berikan balasan yang luar biasa. Kenapa Tuhan peduli betul pada anak yatim nih? Sebab saya anak yatim. Saya merasakan bagaimana susahnya dulu, Ustaz. Sampai-sampai adik saya
tidak boleh masuk sekolah sebab belum lagi membayar itu, membayar ini. Akhirnya saya berazam, nanti kalau Allah bukakan pintu rezeki, Masya Allah. Tapi banyak orang tak tahu, sebab dia sengaja tidak mau itu diketahui orang banyak. Dia takut riak, dia takut. Tapi saya ceritakan untuk bagikan kita semangat bahawa ada hamba-hamba Allah, dia bagikan hartanya tidak berkurang sama sekali, karena dia sadar bahawa ini bukan dari jerih payah dia, ini adalah pemberian Allah SWT. Maka Allah kalau membukakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kau takut pada Allah, maka Allah bukakan rezeki dari tak disangka-sangka. Tapi kalau kau takut duit engkau habis, Allah tutup segala yang sudah kau sangka. Maka kita diberikan Allah jalan kebaikan. Ada orang yang kakinya diuji, sanggup tak datang ke masjid? Sanggup, mampu dia datang ke masjid. Mana dia? Ini yang di Sungai Akar sekarang. Kajian tazkirah Isya, asar dia dah datang. Nah, itu lulus, diuji. Ada diuji telinga, sanggup tak telinga ni mendengar kajian? Sanggup. Pendrive 300 tajuk boleh dia dengar. Mata diuji, ada orang diuji mata, boleh tak baca Quran? Duduk, satu kali duduk maghrib ke Isya, satu juzuk boleh. Mata diuji, lulus exam. Kaki diuji, lulus. Tapi manakala poket diuji, disitulah banyak bakhil. Wa man yuqa syuhha nafsihi, sesiapa sahaja yang selamat daripada bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Kenapa disebut mereka beruntung? Karena mereka sudah mampu melawan hawa nafsu, melawan bakhilnya. Makanya nanti orang itu kalau sudah dicabut nyawanya, keluar dari jasad, digulung pakai kain, dimasukkan ke liang lahat, mati. Andai dia boleh hidup lagi, dia nak buat apa? Maka apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau bagi aku masa qarib, sikit saja lagi, mati hari ini, engkau bagilah aku ya Allah sampai besok saja, qarib, kejap saja. Kalau aku bagi masa sampai besok, kau nak buat apa? Fa as-saddaqah, aku mau bersedekah. Ayat Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah wa akum minas salihin. Kenapa orang yang mati itu disebut terus minta kalau hidup akan sedekah? Kenapa dia tak berkata kalau aku hidup aku nak tahajud malam, kalau aku hidup aku akan pergi ke Makkah haji dan umrah, kalau aku hidup aku akan tidak, tapi dia katakan fa as-saddaqah, aku mau bersedekah. Kata ulama tafsir, karena orang yang mati melihat pahala hajinya nanti setelah masuk surga. Orang yang mati melihat pahala solatnya nanti, tapi melihat pahala sedekah langsung di alam barzah sudah nampak. Maka manakala dia nampak balasan yang besar itu, dia pun berkata, hidupkanlah aku supaya yang tinggal dulu boleh aku sedekahkan. Apa mau dikata? Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat berulang kembali. Dan netes air mata darah minta hidup lagi, tak boleh. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa untuk hari esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan anak yatim. Bila dia dah ada makan, kita bagi pakaian. Makan dan pakaian sudah ada, kita bagikan dia free scholarship untuk supaya dia boleh belajar sampai ke perguruan tinggi, sampai ke universiti, sampai ke berhasil menjadi orang. Selepas itu dia pula akan berjaya dalam hidup, mengalirlah pahala. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh. Kalau boleh tiga-tiganya, alhamdulillah. Satu pun tidak, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap kepada Allah, waladun salihun
ilmun yuntafa'u bih. Kalau tidak juga, ini harapan terakhir, shadaqatun jariyah. Buatkan pondok tahfiz Quran. Yatim utama, tidak yatim boleh ikut serta. Hafaz mereka Quran 30 juzuk, dia mesti kena ulang sehari 2 juzuk. Sebab 1 bulan dia 2 kali khatam. Maka kita mati meninggal dunia, berapa anak yatim yang tak yatim belajar hafaz Quran, mengalir pahala 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk sehari. Itulah amal. Kita membaca sendiri 2 lembar 2 muka surat pun payah. Tapi ada orang yang smart, dia bagi saja tanah, dia buatkan bena bangunan, maka dia sudah dapat pahala yang mengalir. Maka Allah Ta'ala bukakan pintu hati. Tapi kalau sudah terlalu banyak ditelan dunia, wa tuhibbunal mala hubban jamma, engkau sudah terlalu cinta kepada harta sehingga tidak lagi menyentuh hati dan mata. Mata tak menangis, hati tak terbuka. Na'udzubillah. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Apa makna tuah di badan? Tuah kata orang-orang Melayu zaman dulu, orang bertuah, cuci kaki, basuh kaki, ikan boleh datang. Sebenarnya tuah di badan adalah manfaat harta yang diberikan Allah sikit tapi barakah. Itulah mengapa kita minta kalau untuk agama salamatan fid din, kalau untuk badan wa'afiatan fil jasad, kalau untuk ilmu wa ziyadatan fil ilm, tapi kalau untuk harta wa barakatan fil rizq. Yang terakhir hadis bahwa setiap hari orang yang bersedekah makanan, bersedekah pakaian, bersedekah untuk sekolah dia, tiap hari dia bagi, maka malaikat mendoakan dia, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, orang yang bersedekah ini bagilah dia ganti. Allahumma ati munfiqan khalafa, yang bersedekah ni bagi dia ganti. Tapi orang yang tidak bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa, mumsikan menggenggam sampai tak keluar sikit pun. Dia genggam sampai tak keluar, mumsikan. Orang yang menggenggam sampai tak menetes walau sikit pun, bagi dia kebinasaan. Banyak orang setengah tak percaya hadis ni. Kalau memang binasa, kenapa dia makin kaya? Kenapa kereta dia makin banyak? Kenapa rumah dia makin besar? Kenapa duit dia makin hebat? Kenapa dia makin ada kuasa? Makna binasa bukan berarti dia masuk ke dalam tanah hancur, terbakar, hilang. Makna binasa tidak ada barakah. Rezeki banyak melimpah ruah, tapi tidak boleh menolong dari azab Allah. Ada orang-orang yang dibagi rezeki, justru rezekinya itu menyebabkan dia makin dalam neraka jahanam. Makin dibagi banyak, makin banyak, dia makin tenggelam dalam perbuatan maksiat. Kita alhamdulillah, orang yang tidak sholat rezekinya lancar, tidak puasa rezekinya banyak. Orang ini kena istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj dan mereka tidak merasa. Wa umli lahum, aku ulur mereka, aku beri dia banyak. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Bila hari ini Allah bagi kita sehat badan, sehat mata, sehat telinga, sehat harta, tapi kita pakai menolong agama Allah, menolong anak yatim, fakir miskin, sesungguhnya mudah-mudahan kita sudah selamat daripada istidraj. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan anak yatim. Ishma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Engkau peduli anak yatim, sila. Tidak peduli juga tak masalah. Kenapa? Fa innaka mayyit, karena akhirnya kau juga akan jadi mayit. Tidak ada yang kekal abadi. Michael Jackson kata dia tak mati, mati juga. Dia buat satu tempat, apapun tak boleh masuk. Malaikat maut masuk. I'mal masyita, isma syi'ta, buatlah sesuka hati. Kau nak pegang sampai mati, buatlah. Fa innaka mayyit, kau akan jadi mayat, mati. Dan sesudah mati, habis, harta tinggal. Maka kalau ada dalam hati rasa bakhil, rasa pelit, tanamkan ucapan ini. I'mal masyita, ishma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit,
Kalau perlu buat tulisan ish ma syi'ta fa innaka mayyit, buat gambar jenazah bawah. Tiap-tiap hari tengok, bangkit tidur tengok, nak makan tengok, nak tidur tengok. Supaya apa? Supaya kita ingat fa innaka mayyit. Boleh juga ambil gambar sekarang, tulis ish ma syi'ta fa innaka mayyit, like and share untuk memberikan pengamalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik-baik dari Allah Ta'ala. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Fattahu ya Razzaq, wahai engkau yang membukakan segala yang tertutup, wahai pemberi rezeki, urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, bukankah untuk kami pintu rezeki yang halal, yang barakah, yang baik-baik. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil aghri fa akhrijhu, kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau dia masih jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau dia susah sulit, mudahkanlah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami boleh berkunjung ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki yang baik, barakah, supaya kami boleh mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ja'alna minal munfiqina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang berinfak di jalanmu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, masa ajal kami tiba, yang keluar terakhir dari mulut kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf segala silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.